Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aldani Agustini Nasution, NIM 19040335. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses permesinan. Yang pertama yaitu proses permesinan pada mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar yang berfungsi sebagai pengubah bentuk dan ukuran benda dengan jalan menyayat benda tersebut dengan pahat penyayat. Nah, prinsip dari mesin bubut itu yaitu proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros berulir. Nah, oleh klim berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Nah, akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Adapun bagian-bagian mesin bubut yaitu kepala tetap yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut seperti cekam, kollet, senter tetap ataupun pelat pembawa rata dan pelat pembawa berekor. Nah, adapun kepala lepas yaitu digunakan sebagai dudukan senter footers, senter tetap cekam bor dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus. Nah, ada yang ketiga yaitu alas atau meja mesin digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, ataupun penyangga diam. Nah, yang keempat yaitu ada eretan. Eretan terdiri dari 3 bagian yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Nah, yang kelima yaitu poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir ini berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, sedangkan poros pembawa yaitu sebagai poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Nah, yang keenam ada tuas atau handle. Tuas atau handle ini setiap mesin bubut dengan merek yang berbeda, maka posisi atau letak cara penggunaannya itu berbeda. Maka dari itu perlu adanya pengaturan tuas atau handle pada setiap melakukan proses pembubutan dengan berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pada mesin bubut tersebut. Nah, yang ketujuh ada penjepit atau pemegang pahat. Yaitu pemegang pahat standar adalah di dalam mengatur ketinggian pahat bubut harus dengan memberi ganjalan sampai dengan ketinggian tercapai, dan pengencangan pahat bubut dilakukan dengan cara yang standar. Nah, yang ke-8 ada alat pencekam atau pengikat benda kerja. Yang pertama yaitu cekam. Cekam itu berfungsi untuk menjepit atau mengikat benda kerja pada proses pembubutan, dan juga ada cekam kollet. Cekam kollet ini adalah salah satu kelengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil. Nah, ada juga alat pembawa. Alat pembawa ini termasuk dalam plat pembawa dan pembawa. Plat pembawa ini terbagi menjadi dua, yaitu plat pembawa permukaan bertangkai dan plat pembawa permukaan rata. Dan ada juga pembawa. Pembawa ini berfungsi sebagai membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle mesin. Nah, ada juga yang 10 yaitu alat penahan benda kerja, yaitu yang termasuk alat penahan ini yaitu penyangga dan juga senter. Penyangga adalah salah satu pada mesin bubut yang digunakan untuk menahan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang. Nah, ada yang kedua yaitu senter, terbuat dari baja yang dikeraskan dan digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut. Nah, proses pengerjaan part ragumnya yaitu yang pertama meletakkan part ragum yaitu ulir pada alat pencekam. Yang kedua yaitu mesin dihidupkan, pengaturan kecepatan spindle feeding ataupun kecepatan pemakanan secara otomatis, arah pemakanan, penguliran yang dapat diatur pada tuas atau handle. Nah, yang ketiga yaitu dilakukan proses pembubutan atau pemotongan pada ulir. Yang keempat yaitu dilakukan perhitungan waktu dari awal sampai akhir. Dan yang kelima proses pembubutan pun selesai. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip kerja mesin sekrap. Mesin sekrap ini disebut juga dengan mesin ketam atau serut. Nah, prinsip pengerjaan pada mesin sekrap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam, kemudian pahat bergerak bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan. Nah, komponen pada mesin sekrap yang pertama yaitu badan mesin, merupakan keseluruhan mesin, tempat mekanik penggerak, dan juga tuas pengatur. Ada meja mesin, fungsinya sebagai tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja, dan juga ada lengan, fungsinya untuk menggerakkan pahat maju mundur. Ada eretan pahat, fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Ada pengatur kecepatan yang fungsinya mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Dan ada tuas panjang langkah yang fungsinya mengatur panjang pendeknya langkah, pahat, ataupun lengan sesuai panjang benda yang akan disekrap. Nah, ada tuas
Posisi pahat yaitu yang terletak pada lengan mesin yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Nah, ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Untuk menyekrap secara otomatis diperlukannya pengaturan-pengaturan panjang engkol yang mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Nah, proses pengerjaan part lagum dengan menggunakan mesin sekrap yaitu yang pertama meletakkan benda kerja pada alat penjepit, yang kedua mengatur tuas langkah pada mesin sekrap, yang ketiga mengatur kecepatan atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit yang akan digunakan, yang keempat mengatur tuas langkah belakang pada mesin sekrap, yang kelima mengatur handle otomatis, jika panahnya ke arah kanan maka gerak meja akan ke arah kiri, yang keenam menekan engkol atau lengan untuk menggerakkan pahat maju maupun mundur, dan yang ketujuh yaitu mesin sekrap bergerak maju mundur, dan yang ke-8 didapatkan hasil proses sekrap dan dilakukan pemeriksaan. Nah, adapun proses permesinan dribbling yaitu dengan menggunakan mesin bor. Mesin bor ini yaitu alat yang dimanfaatkan guna membuat lubang, alur, perluasan, dan penghalusan dengan presisi dan akurat. Nah, adapun prinsip kerja dribbling ini yaitu memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya terhadap sumbu mesin. Nah, adapun bagian-bagian mesin dribbling ada beberapa, yaitu yang pertama base atau dudukan adalah penopang dari seluruh komponen mesin bor. Adapun yang kedua yaitu kolom atau tiang, yaitu sebagai penyangga ketika proses pengeboran. Dan ada yang selanjutnya yaitu table atau meja untuk meletakkan benda yang hendak dibor. Yang keempat yaitu mata bor digunakan untuk membuat lubang. Yang kelima ada spindle, bagian yang menggerakkan kak atau pencekam. Yang keenam ada spindle head yang merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle. Dan yang ketujuh ada drill feed handle yang berfungsi untuk menurunkan dan menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja, dan ada juga yang ke-8 kelistrikan. Nah, proses pengerjaan part lagum pada proses dribbling ini yaitu yang pertama meletakkan benda kerja pada alat penjepit, yang kedua menentukan tekanan dan putaran yang sesuai dengan mesin dribbling, yang ketiga menghidupkan mesin dribbling, yang keempat mengarahkan mata bor ke benda kerja dengan menekankan manual hingga mata bor melubangi benda kerja dan dihitung waktunya, yang kelima menuangkan cairan coolant untuk memperluas putaran mata bor yang menggesekkan dengan material, yang keenam yaitu ada mengubah posisi bagian bawah kepala ulir agar dilubangi sempurna, yang ketujuh yaitu proses dribbling selesai. Nah, kerja bangku yaitu merupakan pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk proses pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja. Nah, adapun yang termasuk dalam kerja bangku yaitu mengikir. Mengikir ini adalah suatu kegiatan menyayat atau menggosokkan benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Jenis pekerjaan ini dilakukan dengan alat yang disebut sebagai kikir. Nah, prinsip kerja mengikir ini yaitu dengan menggosokkan atau menyayatkan kikir ke benda kerja bertujuan untuk menghaluskan benda kerja. Nah, proses pengerjaan dengan menggunakan kikir yaitu yang pertama memegang benda kerja dengan sebelah tangan dan sebelah tangan lagi memegang alat kikir. Yang kedua yaitu menempelkan atau menggosokkan kikir pada benda kerja, dan yang ketiga yaitu proses mengikir selesai dan dilakukan pemeriksaan. Yang kedua yaitu menggerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong ataupun mengarus benda kerja dengan tujuan tertentu dan kebutuhan tertentu. Prinsip kerja dari mesin gerinda ini yaitu batu gerinda bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman ataupun pengasahan dan juga pemotongan. Nah, proses pengerjaan part lagum dengan menggunakan gerinda yaitu yang pertama memegang benda kerja dengan sebelah tangan dan sebelah tangan lagi memegang mesin gerinda, yang kedua menghidupkan mesin gerinda, yang ketiga menempelkan dan menggerakkan mata gerinda pada benda kerja yang ingin dihaluskan ataupun dikurangi dimensinya, yang keempat yaitu proses gerinda selesai dan dilakukan pemeriksaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.